thought you said she's dead. She's not breathing. No, no. Hai semuanya, aku Nadia Ayu. Terima kasih telah mengklik video ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang sebuah kisah tragis yang menimpa seorang wanita muda asal Inggris. Siapakah pelakunya dan bagaimana kronologi lengkapnya? Mari langsung kita simak. Sebelum kita lanjutin pembahasan, yuk klik tombol subscribe dan like video ini dulu. Dan silahkan nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Alice Ruggles lahir pada 24 Desember 1991 dari orang tua Clive Ruggles dan Sue Hills di Turlington, sebuah desa kecil yang terletak di Leicester, Inggris. Baik hati dan pekerja keras, itulah gambaran Alice dari keluarga serta teman-temannya. Dia selalu punya cara untuk membuat orang gampang merasa nyaman di dekatnya, karena sifat Alice yang ramah dan mudah bergaul. Ketika berusia 18 tahun, Alice kuliah di Universitas Northumbria, Newcastle, yang terletak 300 km sangat jauh dari kampung halamannya. Di sana, dia mendapat kesempatan menjadi kapten tim anggar universitas tersebut. Diketahui, Alice ini sejak usia 11 tahun sudah aktif dalam olahraga anggar, dan alasannya kuliah di sini karena reputasi tim anggar kampus yang bagus. Dia kemudian lulus di tahun 2014 dengan gelar sarjana di bidang teknik desain produk, lalu bekerja di perusahaan media penyiaran Inggris Sky di Newcastle. Dia kemudian ngekos di daerah Gateshead, Newcastle. Karena etik kerja yang bagus, Alice dengan cepat naik promosi. Cantik, berprestasi, pintar, punya karir cemerlang, dan ramah, serta dikelilingi orang-orang yang menyayanginya, menjadikan hidup Alice terlihat sempurna. Bulan Oktober 2015, sebuah notifikasi Facebook muncul di layar HP Alice. Notifikasi tersebut menampilkan sebuah postingan foto temennya yang lagi liburan. Namun yang menarik bagi Alice adalah sebuah komentar di postingan itu. Komentarnya yaitu, "Dia merupakan gadis paling cantik natural yang pernah aku lihat." Alice kemudian mengklik profil laki-laki yang komen tersebut dan tak lama dia merasa tertarik dengannya. Tanpa ragu-ragu, Alice langsung ngirim pesan di Facebook ngajakin kenalan. Dan itulah kali pertama Alice berinteraksi dengan Harry Dillon yang di masa mendatang akan menjadi kekasihnya. Dillon sendiri adalah seorang kopral muda yang bermarkas di Barak Glencorse di Edinburgh, Skotlandia. Dan saat berkomunikasi dengan Alice, dia posisinya lagi bertugas di Afghanistan. Lalu pada Januari 2016, keduanya akhirnya bertemu secara langsung untuk pertama kali. Dan dari situ, hubungannya makin berkembang dan akhirnya mereka berkencan. Alice dan Dillon kemudian menghabiskan waktu bersama selama beberapa minggu di Newcastle dan Edinburgh sebelum Dillon harus balik lagi ke Afghanistan untuk menyelesaikan tugasnya di sana yang kurang 2 bulan. Setelah selesai masa tugas, pada bulan April Dillon balik lagi ke Inggris. Dan suatu hari di bulan Juli, Alice ngajakin Dillon buat liburan bareng keluarga dan ngenalin dia ke orang tuanya Alice. Di sini, pasangan ini terlihat lagi bener-bener dimabuk asmara. Tapi ada satu hal yang menurut teman-teman Alice jadi perhatian. Semenjak berpacaran dengan Dillon, Alice tuh sikapnya jadi aneh. Teman-temannya ini kan kenal Alice sebagai wanita yang ramah, periang gitu ya. Tapi dia berubah jadi tertutup banget dan jarang mau keluar bareng teman-temannya semenjak sama Dillon. Diketahui, Dillon ini tipe pacar yang suka ngatur-ngatur Alice dari segala sisi. Kayak gak boleh begini, gak boleh begitu, gak boleh keluar sama temennya yang ini, dan segala macam. Banyak aturan lah pokok. Badan Alice nih, semenjak pacaran sama Dillon juga jadi kurus banget. Entah karena stres atau apa ya, jadi bikin dia gak doyan makan. Singkat cerita, Alice pindah kos ke Rolling Road, Gateshead. Dan di sini dia tinggal dengan teman satu kantornya, Maxine. Suatu ketika, Alice dapet chat dari seorang cewek yang ngaku kalau dia lagi deket sama Dillon di waktu Alice juga deket sama dia. Jadi Dillon ngedeketin dua cewek sekaligus di waktu yang hampir bersamaan. Karena berbagai bukti yang tak terelakkan, Alice akhirnya mutusin Dillon di bulan Agustus. Tapi nih ya, Dillonnya gak mau diputusin dan mohon-mohon sama Alice buat dikasih kesempatan kedua. Alice gak mau, ngerasa keputusannya sudah bulat. Dillon yang gak terima terus-menerus neror Alice lewat telepon, chat, bahkan email. Sebagian chat dan teleponnya gambarin betapa merasa bersalahnya dia udah nyelingkuhin Alice. Memohon ke Alice buat dikasih kesempatan sekali lagi. Sementara yang lain berisi ancaman.
Alice, please. Please, I can't do it. Alice, please call me back. Please. I just want to speak to you. There's nothing else. I don't even know if you're getting these voice messages, but please can you call me back? Okay? Gak berhenti sampai di situ, karena usahanya ngehubungin Alice diacuhkan terus, dia akhirnya ngontak keluarga dan temen-temennya Alice, ngebujuk ibunya Alice agar anaknya mau balikan sama dia. Dia bahkan nyeritain ke ibunya Alice, Ibu Sue, kalau putrinya tuh sebenarnya orang yang jahat. Pokok entah gimana caranya dia harus dapet perhatiannya Alice. Dylan juga ngehack sosmednya Alice dan ngancem bakal nyebarin foto-foto yang diambil secara diam-diam sama Dylan. Kayak gini tuh harusnya udah bisa dilaporin polisi gak sih? Ini menurutku tuh si Dylan bukannya sayang banget sama Alice makanya gak mau diputusin, tapi lebih ke terobsesi dan marah karena keinginan dia buat balikan sama Alice gak terwujud. Terus akhirnya menghalalkan segala cara. Ngeri sih tipe orang yang begini tuh. Pada awal September, dia dapat akses ke akun Facebooknya Alice dan mengetahui bahwa Alice sudah punya pacar lagi, yaitu seorang perwira tentara bernama Mike. Ini Alice tipe-tipenya abdi negara gitu ya. Dylan marah banget, gak terima, terus ngehubungin Mike, berbohong sama dia kalau pas si Alice pacaran sama Mike, Alice masih suka ngehubungin Dylan secara diam-diam. Tapi syukurlah Mike mau mendengar penjelasan dari Alice kalau apa yang dibilang Dylan itu gak benar. Pada tanggal 30 September, Dylan pergi ke kosnya Alice buat ngajakin balikan. Pantang menyerah ya Dylan, sesuai sama profesinya, seorang pejuang. Tapi kalau ini sih konotasinya negatif. Sesampainya di sana, dia ngebunyiin bel pintu terus-terusan sampai dapat respon. Alice punya firasat, ini pasti ulah Dylan. Jadi dia nggak mau bukain pintunya. Lalu beberapa jam kemudian, karena nggak digubris, si Dylan manjat pagar halaman belakang, terus ngetuk-ngetuk kacanya Alice. Dan ini posisinya Alice lagi ada di kamar sendirian pula. Pas Alice ngebuka tirai jendela, dia ngelihat ada rangkaian bunga dan coklat yang ditaruh di luar jendela. Terus dia ngelihat Dylan jalan ngejauh sambil ngelambain tangan ke arah Alice. Jadi abis itu si Dylan langsung pergi. Ketika Dylan balik ke Edinburgh ke rumahnya, kira-kira di perjalanan, dia sempat ninggalin pesan suara di nomornya Alice. After we spoke and you didn't want to speak, well, you didn't want to call me again, so that's why I decided to come down, just give you flowers and chocolates. Now I'm on my way back. If you want to take it, you can take it. If you want to bin it, you can bin it. It's completely up to you. I just wanted to do something just to say I'm sorry and show that I really am sorry. And yeah, that's the least I could have done. But I know you're not going to come out in front of me and speak to me, so that's why I left it there. If you ever want to speak to me, it'll be good. If you don't, there's nothing I can do. Anyways, sorry for waking you up. Hope you have a good night's sleep. Bye. Alice yang merasa ketakutan dan bingung, lalu menghubungi polisi, nyeritain apa yang sudah terjadi sama dia dan minta saran ke polisi baiknya gimana. Pihak kepolisian lalu menanggapi apa yang terjadi pada Alice adalah sebuah pelecehan atau suatu perbuatan tidak menyenangkan dan menjadikan status Dylan sebagai orang yang perlu diwaspadai. Istilahnya kalau di sana PIN, Police Information Notice. Jadi PIN itu dikeluarkan pihak berwajib sebagai peringatan di mana ada potensi pelecehan atau penyerangan yang mungkin akan dilakukan oleh terduga, tapi bukan merupakan sebuah peringatan resmi atau tidak memberikan orang yang dipin tadi mempunyai catatan kriminal kalau dia nggak melakukan kejahatan itu tentu saja. Jadi si Dylan ini ditandai sama polisi. Pada 3 Oktober, peringatan ini kemudian diberitahukan pada Dylan dan pihak unit tentaranya. Setelah dia mendengar hal itu, Dylan malah mengirimkan sebuah parsel ke Alice yang berisi surat dan beberapa perintilan lainnya. Di surat itu, dia ngasih tahu Alice kalau dia udah tahu Alice ngelaporin dia ke polisi. Dan ini membuat dia berada dalam masalah katanya. Dia ngasih tahu ke Alice kalau laptop sama HP-nya sampai disita, makanya dia ngirim surat tadi. Padahal kenyataannya tuh enggak. Di surat itu dia juga bilang kalau aku tertimpa banyak masalah, tapi aku harap kamu senang sekarang. Aku kirimin semua yang aku punya, benda-benda yang ngingetin aku ke kamu, karena kamu udah milik orang lain sekarang. Aku berharap hidupmu bahagia dan aku janji gak bakalan ngeganggu kamu lagi. Alice kemudian menghubungi polisi untuk yang kedua kali, nyeritain kejadian tersebut. Sorry, good evening, Northumbria Police. Jeff speaking. How can I help? Hi there. Yeah, I've been in touch with the police. Somebody's been issued with a pen so that they can't contact me. However, I've had a letter off them. So you're reporting like the breach of the pen? Yeah. Who was it from?
Harry Dillon. What was the content of the letter? Was he... So pictures of me and him, because he's my ex-boyfriend, so like a notebook that I'd sent him when we were together and a letter. Okay, what was the nature of it? Was it like threatening or was it harassing? Or... No, not threatening. It's just saying that he knows I called the police on him and he's had everything confiscated and all he has to himself is a pen and paper and an iPod, and explaining why he came down last Friday. And then it says at the bottom he won't contact me, this will be the last I hear from him, but he's said that a lot of times and he never does seem to stop. So do you want to call back to discuss this? Yeah, what's usually what happens with it? Okay, well, I'll let them know you want someone to contact you back, just discuss what can be done. Okay. Will it be the police officer that's been dealing with my case? I can't guarantee who it'll be. I'll let them know you've got your pen notice there, so it's going into a breach of it. Okay. Is there best time to phone you back? Any time really will be fine. Right. Okay, nice. I'll let them know you want someone to contact you. Alright, thank you. Yeah, thanks, bye. Dia kemudian ngasih tahu temennya kalau dia udah ngehubungin polisi. Tapi respon polisi nggak sesuai ekspektasi. Dia bingung banget, mikir gimana caranya biar Dylan berhenti buat ngeganggu dia. Alice bahkan sempat ngomong sama saudaranya sambil bercanda, polisi cuma bakal ngerespon sungguh-sungguh kalau aku beneran dibunuh. Mungkin karena kesel ya sama polisi yang nggak serius menanggapi laporannya. Alice hidup dalam ketakutan sepanjang waktu. Takut Dylan tiba-tiba datang dan melakukan hal nekat ke dia. Dia sampai minta tolong ke beberapa teman kerjanya buat ngasih dia barengan pulang pergi kantor, biar lebih aman. Dan pas sampai rumah, dia selalu ngunci pintunya pakai kunci ganda, terutama jika dia lagi di kos sendirian. Pada malam hari tanggal 10 Oktober, Dylan mendatangi tempat Alice lagi. Sama kayak sebelumnya, dia manjat pagar halaman belakang. Terus kali ini makin creepy. Dia ngambil foto-foto area jendela belakang dan kamar mandi kos Alice. Udah gitu aja terus balik pulang. Obsesinya udah level maniak sih ini. 12 Oktober 2016. Pukul 6 kurang 15 menit malam, pas Alice balik kerja dan udah di kos, dia ngirimin sebuah foto sama chat ke temennya buat mamerin baju barunya. Terus tanya gimana tanggapan temennya, cocok atau enggak. Nah setelah itu dia juga cecetan sama pacarnya Mike selama beberapa kali. Namun sayang, pada pukul 6 lebih 2 menit, obrolan asik mereka di chat tiba-tiba harus terhenti. Karena pesan yang dikirim ke Mike pada jam tersebut merupakan pesan terakhir Alice. Pukul setengah 7 malam, teman kosnya Alice, Maxine, sampai di kos. Dan di dalam, tepatnya di kamar mandi, dia terkejut mendapati Alice tak sadarkan diri dengan darah menggenang di sekitarnya. Dengan sigap, Maxine langsung menelpon nomor gawat darurat. Please, I've just come back to my flat and the door was locked, so I crawled through the window and my flatmate's covered in blood in the bathroom. Is she breathing? I don't know, I can't look, I'm sorry. Okay, try and stay calm. Alice! Oh my God, she's dead. And yet the door was open? No, it wasn't open, it was locked, and I crawled through my window that was open in the back door and she's lying covered in blood, she's blue. Can you have a look and see if she's breathing for the ambulance? She's not. She's not breathing? No, she looks, no. Where's the blood from? It's everywhere, I don't know, her leg looks broken, everything. Say that again, sorry. Her leg looks broken, everything, I don't know. Alice! How much blood is there? There's lots, it's everywhere. It looks like she was in the shower, everything's been knocked over, it looks like she's been attacked. Please help. Things have been tipped over in the bathroom. Yes, and everything looks a mess, like she's not breathing, she's actually blue, please. I mean, knew this was coming, I she's an absolute psychopath. Say that again, sorry. She's put in a complaint in about her ex and she phoned 101 at the weekend to report that he's trying to get in contact and he says we're going to do nothing, now this has happened. Right, who tried to contact her at the weekend? No, she's contacted 101 because she put in a statement about him 2 weeks ago. And about who? Our ex-boyfriend, Harry Dillon. Right, so she been having problems with her ex? Yes. So do you think that's what it is? Yeah, I can hear the police are coming. Yeah, they're saying they're at scene. I'll wait with you until they're actually with you. Okay, You're doing really well. You're doing really well, Maxine.
Tak lama, ambulans dan pihak berwajib pun datang. Pukul 7:30 malam, Alice dinyatakan telah meninggal dunia. Dia diketahui meninggal karena 6 luka sayatan di lehernya, serta total 24 cedera lain di seluruh tubuhnya. Polisi kemudian langsung menjadikan Dylan sebagai satu-satunya terduga pelaku. Pihak berwajib dengan sigap melacak mobilnya dengan menggunakan sistem pengenalan plat nomor otomatis dan dengan cepat menemukan mobil yang dicari. Pada saat kejadian, diketahui mobil Dylan melakukan perjalanan dari Edinburgh ke Newcastle. Jadi terlihat dari beberapa CCTV di jalan dan juga pom bensin yang sempat didatangi Dylan. Beberapa menit sebelum tengah malam, Dylan akhirnya ditangkap di markasnya. Lalu pada 3:30 dini hari, Dylan sampai di kantor polisi Gateshead untuk diinterogasi. Dia mengaku bahwa hari itu memang benar dia pergi ke Newcastle dengan alasan menemui Alice karena dia mau nyari jawaban kenapa Alice mutusin dia. Pas interogasi, dia bilang kalau dia nggak masuk kosnya Alice. Justru Alice yang keluar buat nemuin dia. Dia kemudian nambahin kalau Alice ngomong sama dia. Alice pernah dengar cerita kalau ada kasus tentang cowok yang ngebunuh pacarnya. Dan Alice ketakutan Dylan bakal melakukan hal tersebut. Dylan terus megang kedua tangan Alice, ngeyakinin Alice kalau dia nggak mungkin melakukan hal jahat kayak gitu. Tapi Alice nepis tangannya, lalu nyakar muka Dylan. Udah sampai situ aja kata Dylan, terus Dylan balik pulang. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Dylan tertangkap kamera CCTV di luar kosnya Alice sedang parkirin mobilnya di pinggir jalan. Ternyata dia lagi nungguin Alice balik dari kantor. BTW pas nungguin Alice dateng nih, sempet-sempetnya loh dia ngechat cewek di Tinder terus ngajakin orangnya ketemuan abis ini. Padahal dia selama ini ngehubungin Alice biar bisa balikan kan. Ini gimana deh? Pas udah tahu Alice balik, sekitar pukul 6 petang dia manjat pagar halaman belakang dan masuk ke kosnya Alice lewat jendela. Pas sampai dalam, ini posisinya si Alice nggak tahu ya kalau ada Dylan di dalam rumah. Dylan lalu ngambil pisau di dapur, mojokin Alice sampai ke kamar mandi. Terus di sana dia jatuhin Alice ke lantai, lalu dudukin punggungnya biar Alice nggak bisa pergi kemana-mana. Dan terjadilah peristiwa pembunuhan sadis kepada Alice. Beberapa jam kemudian, oleh kepolisian Dylan dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap Alice Ruggles. Sidang pengadilan Dylan pun dimulai pada April 2017 di pengadilan Newcastle Crown. Saat diadili, dia masih tetap mengaku tidak bersalah. Namun atas banyaknya barang bukti yang polisi kantongi, mau gak mau dia dan kuasa hukumnya harus bikin cerita yang lebih meyakinkan. Pokok gimana caranya lah biar dia bisa bebas gitu. Di pengadilan Dylan bilang alasannya ke kosan Alice karena dia mau ngambil barang-barangnya di sana. Dan terjadilah pertengkaran disertai perkelahian. Alice nyerang dia dengan pisau dan dalam usaha buat nyakitin Dylan, dia nggak sengaja juga melukai dirinya sendiri. Jadi menurut Dylan, karena si Alice nyerang duluan, makanya dia mau nggak mau harus ngebela dirinya, yang membuat Alice mendapatkan luka-luka di tubuhnya hingga meninggal. Dylan kemudian ditanyai apa yang ada di otaknya saat ngelihat Alice sekarat. Terus dia ngejawab kalau dia ngerasa kasihan sama bapaknya Alice, Pak Clive, karena dia nggak bisa ngelindungi putrinya hingga akhir hidupnya. Aku bener-bener speechless sih ini. Dia ngelihat Alice terluka parah lagi sekarat, bukannya telepon ambulans, malah cuma diliatin sambil ngebatin kayak gitu tadi. Jaksa penuntut Paul Sloan mendeskripsikan pembunuhan itu sebagai tindakan yang sangat barbar dan juga mengatakan pada Dylan, tidak ada sedikit pun penyesalan yang Anda tunjukkan dari awal hingga akhir pengadilan. Terlihat jelas bahwa Anda hanya peduli untuk membuat alibi yang tepat. Setuju sih, jadi Dylan itu fokusnya bela diri ya. Sama sekali nggak ngerasa bersalah udah ngebunuh orang. Ini perlu dites kejiwaan gak sih? Dalam pengadilan, diketahui juga jika Dylan dulu sempat melakukan penyerangan ke mantan pacarnya 3 tahun sebelum dia pacaran sama Alice. Dia bahkan sempat meludahi wajah sang mantan di jalan pas mergokin mantannya ini jalan sama pacar barunya. BTW sangat disayangkan ya, kalau misal pihak kepolisian yang dilaporin Alice mau mengorek informasi Dylan dan tahu akan kejadian ini, mungkin pihak polisi bakal serius menangani kasus pelaporan Alice. Karena memang terbukti kan si Dylan ini mampu dan punya potensi untuk melakukan penyerangan. Dan ya, kematian ini harusnya bisa dicegah.
Setelah 11 hari persidangan, Dylan dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan terhadap Alice dan didakwa hukuman penjara seumur hidup dengan minimal masa tahanan 22 tahun. Kalau misal dia ke kos Alice dengan posisi udah bawa senjata, dalam kasus ini yang digunakan senjata tajam, dia bakal didakwa minimal 25 tahun masa tahanan. Namun karena dia tidak datang dengan membawa senjata dan dianggap tidak merencanakan pembunuhan sedari awal, maka hukumannya jadi 22 tahun minimal. Polisi yang sebelumnya menerima aduan telepon dari Alice, menerima banyak kritikan dari masyarakat. Mereka kemudian mendapatkan hukuman dari instansinya berupa tindakan pendisiplinan. Kedua orang tua Alice mengatakan bahwa peristiwa ini bisa dicegah jika saja kepolisian bersungguh-sungguh menanggapi aduan Alice. Orang tua Alice berharap kasus yang menimpa anaknya ini bisa dijadikan pembelajaran oleh berbagai pihak, terutama pihak polisi agar menyeriusi laporan kasus-kasus seperti yang menimpa Alice. Jadi itu tadi kisah pembunuhan Alice Ruggles. Sangat disayangkan ya, karena kasus ini sebenarnya bisa dicegah, tapi ternyata takdir berkata lain. BTW kalian pernah juga gak sih dapat perlakuan creepy kayak gini? Di-stalkerin sama orang yang kalian kenal deket maupun orang asing? Komen jawaban kalian di bawah ya. Anyway, terima kasih telah menyimak cerita tadi. Dan jika kalian suka dengan kisahnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Harus banget. Nantikan video selanjutnya dan sampai jumpa.